Halo, Nung Setia mengabarkan dari Pengadilan Negeri Balai Bandung. Saat ini yang saya soroti adalah kasus kekerasan terhadap anak, di mana ada seorang guru yang menampar siswanya. 2 tahun perjalanan proses dari laporan hingga vonis. Ida Yanti, ibu dari korban, tak pernah absen mengikuti alur persidangan di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Berawal dari laporan Ida Yanti ke pihak berwajib, melaporkan Kepala Sekolah MI Al-Ghazali Muhammad Sadudin telah melakukan kekerasan terhadap muridnya atau anak ibu tersebut, bahwa putranya telah ditampar hingga berujung di kursi pesakitan. Sang guru harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dijerat dengan pasal 80 nomor 35 tahun 2014. Dalam perjalanan sidangnya, jaksa penuntut umum akhirnya menuntut terdakwa Sadudin dengan tuntutan 3 bulan penjara. Namun demikian, majelis hakim memvonis terdakwa 5 bulan penjara dan segera masuk. Ternyata Sadudin berupaya hukum, yaitu banding. Menurut Ida Yanti, ibu dari korban, mengalami perlakuan tidak wajar di lingkungan sekolah baik secara fisik maupun verbal. Korban dituduh telah melakukan pencurian uang di lingkungan sekolah. Akhirnya oknum kepala sekolah MI Al-Ghazali Kecamatan Ciparai ini menindak secara kekerasan, yaitu dengan menampar berkali-kali di wajah korban. Kasus ini terus dikawal oleh Kepala UPTD Dalduk Kecamatan, yaitu Parida Aryani SST, dan Satgas PPA tingkat Kecamatan Ciparai. Sama Satgas PPA di kantor saya gitu ya, di mana kasusnya ini udah bertele-tele dan lama sekali, hampir 2 tahun mungkin ya Bu ya, hampir 2 tahun ya. Ya, nah hampir mau tahun ketiga. Nah itu saya pikir kalau kita sekarang sudah sampai di titik ini, satu ucapan saya alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai di titik ini kita semua mengawal sekaitan dengan keputusan yang tadi sudah dibacakan oleh hakim gitu ya, bahwa akhirnya keputusannya dari tuntutan jaksa 3 bulan tetapi diputuskan menjadi 5 bulan. Itu juga saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuma ada juga saya agak kecil hatinya juga sedikit gitu ya, ada kurang setujunya juga, di mana yang saya tahu itu bahwa pasal 80 nomor 35 tahun itu tentang kekerasan terhadap anak ini gitu ya, di mana di situ kekerasan ringan saja tuntutannya 3 tahun 7 bulan. Itu kekerasan ringan. Itu kekerasan yang sedang dan berat. Yang saya pantau ini kan tuntutan jaksa hanya 3 bulan gitu ya. Tapi juga ini menurut saya pengadilan gitu ya, di mana memutuskan ini kan harusnya tidak gegabah. Harusnya sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kronologis keadaan dan yang sebetul-betulnya. Yang saya yakini bahwa kasus itu tidak bersalah, tidak terbukti mencuri. Kalau memang dia mencuri ada buktinya, dia tidak terbukti. Karena sekarang orang kita kan lagi ini bukan perkiraan, tapi bukti. Tapi kebetulannya pada waktu kita sampai dipukulin habis-habisan, itu kan artinya apa? Semena-mena kan terhadap anak. Nah itu saya rasa itu udah bukan kekerasan ringan lagi, tetapi kekerasan berat. Yang sampai ini juga itu hanya itu kekerasan fisik, itu kekerasan mentalnya yang dirasakan oleh Hafiz, terutama juga keluarga. Mana Hafiz kan dicap lah atau dikata-katain lah anak-anak itu, kata-katain dia misalnya curi, amsal misalnya, atau misalnya dia difitnah macam-macam. Itu buat mental anak itu sangat mengganggu, sangat tapi masih kecil, usia belum remaja-remaja acan. Nanti dia bilang remaja, usia dewasa, itu akan membawa imbas kehidupannya gitu ya. Itu yang perlu kita dalami juga. Tapi sayangnya sampai kita ke titik akhirnya di pengadilan ini diputuskan yang seperti itu, masalah itu nggak diungkap, nggak diungkit gitu ya. Gitu. Padahal kalau luka fisik itu bisa sembuh gitu. Diobati bisa sembuh. Tapi luka batin, luka hati, luka mental itu tidak akan sembuh dan perlu penanganan lebih lanjut. Itu lebih berat
politik gitu, yang saya rasa yang perlunya ditekankan hukuman lebih berat untuk kasus ini, terdakwa ini di bidang itunya. Kalau menurut saya seperti itu Bu. Kejadiannya tahun berapa itu Bu? Tahun 2024, Ngap. 2023 ya. 2024 awal. Awal, iya. Jadi hampir perjalanan 1 tahun ya. Tahun lebih. Iya. Nah sekarang waktu itu Hafiz tuh kelas berapa Bu? Itu habis 4 SD ya. 4 SD. Mm-mm. Tapi sekarang sehat. Kalau fisik kita lihat sehat ya, tapi anak kita nggak tahu kan Bu, kedalaman hati seorang anak, apalagi kita nggak bisa tebak-tebak gitu ya. Iya. Tapi kalau tampilan fisiknya mudah-mudahan sehat ya. Ya, ya. Ya, kalau Ya, itu yang saya sayangkan di situ. Apa namanya? Kita itu tidak memperhatikan bukan mentalnya, tapi itu lebih dalam gitu. Yang membekas lebih dalam gitu. Kalau fisiknya. Nah, Pertama memang sudah mencuri, sudah terbukti, polisi sudah membuktikan, hakim sudah tahu, lalu tidak melanggar disiplin atau peraturan di sekolah, iya. tidak melanggar sama sekali. Nah sekarang Bu udah diputus 5 bulan ya. Gimana nih menurut Ibu sebagai ibu kandungnya? Sebenarnya ya, kalau melihat undang-undang pasal 80 itu jauh sekali ya. Iya. Tapi kalaupun hakim sudah memutuskan di angka 5 bulan untuk hukuman terdakwa yang sekarang menjadi terpidana, alhamdulillah itu tidak seberapa ya sebagai efek jerak. Tapi nanti tunggu saja pengadilan akhirat lebih berat. Karena apa? Dia sudah menjolimi anak yatim. Gitu aja Bu. Ibu ada tambahan? Tambahannya sedikit mungkin ya buat kita sebagai orang tua gitu ya, bagaimana kita menyikapi pola asuh kita di masyarakat. Jadi kita tekankan ke anak-anak kita untuk berani speak up mungkin Bu ya. Ya, jadi anak-anak kita kalaupun dapat kekerasan dari pihak manapun, apalagi anak perempuan, misalnya ada pelecehan gitu ya, sok berani berkata, berani menyampaikan gitu aja. Terima kasih, ini tanggung jawab kita bersama Bu. Iya. Kebetulan kita tinggal di Ciparai, dan di Ciparai itu kasusnya PPA itu kedua tertinggi se-Kabupaten Bandung. Jadi PR kita bersama, mudah-mudahan sih kedepannya anak-anak kita semua sehat, selamat sampai dengan mereka dewasa. Iya. Terima kasih Bu. Baik, demikian Nung Setia mengabarkan. Kita tunggu saja hasil dari banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat.